tidak menerima bantuan CSR dari pihak perusahaan lembaga dari usaha yang berpotensi merusak lingkungan termasuk PT Toba Pop Lestari Tbk. Artinya kalau sampai bupati aja berani, dia berada di daerah sana dan perusahaannya juga di sana berani mengeluarkan edaran, itu kan berarti. Yang kedua, fraksi Nasdem juga telah mengamati Pak Menteri, mungkin di kejadian bencana ini kita tahu yang sempat viral ada termasuk pembangunan PLTA Batang Toru yang turut disebut sebagai salah satu faktor yang memperparah kerusakan kawasan Hulu Das. Berdasarkan laporan BNPB 3 Desember 2025, korban meninggal akibat banjir Sumatera telah mencapai 770 dan Sumatera Utara mencatat 299 korban jiwa, angka tertinggi dibanding provinsi lain. Temuan lapangan menunjukkan korelasi kuat antara titik-titik kerusakan terparah dan kawasan yang mengalami perubahan bentang lahan secara signifikan. Tidak hanya PLTA, Walhi dan Jatam turut menuding 6 perusahaan lainnya. PT Aginkot Research, dia tambang, PT Sol Geothermal, PT Pahae Julo Mikro Hydro, dan PT Toba Pop Lestari. Nah, khusus PT Toba ini sampai Bupati Samosir itu mengeluarkan edaran tidak mau menerima CSR dan bantuan apapun dari PT Toba. Saya punya suratnya Pak Menteri. Jadi sampai Bupati pun lagi butuh pun dia patut diapresiasi, dia nggak mau, dia menganggap perusahaan ini merusak lingkungan. Jadi kami minta penjelasan dari Kementerian Kehutanan seperti apa PT Toba Top ini. Karena di surat ini saya bacain surat dari Bupati Samosir. Dalam rangka mempertahankan kelestarian, poin 1, tidak menertibkan rekomendasi atau dukungan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. 2, tidak menerima bantuan CSR dari pihak perusahaan lembaga dari usaha yang berpotensi merusak lingkungan termasuk PT Toba Pop Lestari Tbk. Artinya kalau sampai bupati aja berani, dia berada di daerah sana dan perusahaannya juga di sana berani mengeluarkan edaran, itu kan berarti perusahaan ini mungkin menjadi penyebab perusakan dan bencana ini, gitu Pak Menteri. Dan yang terakhir, sikap fraksi Nasdem percaya bahwa negara harus hadir tidak hanya saat menyisir korban, tetapi juga saat menyisir akar persoalan. Bencana Sumatera 2025 adalah peringatan keras bahwa kita tidak bisa lagi bergantung pada narasi penurunan deforestasi semata. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menertibkan peti atau tambang ilegal, meninjau ulang izin bermasalah, mempercepat pemulihan Hulu Das dan membangun ulang daya dukung ekologis Sumatera. Kami ingin memastikan bahwa tragedi ini menjadi titik balik, bukan sekedar catatan tahunan bencana. Dan yang terakhir Pak Menteri, kami dari fraksi Nasdem bukan mau menyalahkan masa lalu, tapi kita bicara setelah ini masa depan seperti apa. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih pimpinan, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajif. Selanjutnya Ibu Hindun Anissa dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri Kehutanan, Pak Wakil Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan yang saya hormati, para anggota Komisi 4 yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin tadi juga sudah ada yang disinggung, tapi saya hanya memperdalam saja. Yang pertama terkait dengan paparan dari Pak Menteri tadi terkait dengan skala lahan kritis di 3 provinsi ini. Saya setuju dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Soni kalau tidak salah ya, bahwa ini memang harus ditingkatkan anggarannya, karena kalau kita hitung ini sangat tidak masuk akal gitu, dengan anggaran yang hanya 29 miliar untuk RHL ini sangat
tidak masuk akal. Dan di sini saya lihat Pak Menteri sudah ada soal optimalisasi sumber-sumber untuk RHL itu. Saya kira ini perlu dijelaskan lebih rinci lagi apa yang akan diupayakan gitu untuk tadi mengoptimalisasi sumber-sumber lain untuk anggaran RHL ini. Kemudian yang kedua terkait soal tadi ada penurunan deforestasi nasional gitu ya, dan penurunan di provinsi terdampak ya. Tapi kita lihat bahwa data DAS ini memperlihatkan titik-titik perubahan tutupan yang sangat terkonsentrasi. Misalnya di beberapa daerah, misalnya Singkil, Batanggadis, gitu ya, itu yang di Aceh gitu. Sehingga penurunan nasional ini tidak membebaskan daerah-daerah hotspot dari risiko banjir. Nah tentunya ini kita ingin tahu bagaimana penjelasannya karena membuat klaim karena klaim terjadi penurunan nasional tanpa menerangkan hotspot lokal ini bisa bisa misleading gitu. Nah, kita ingin minta penjelasan Pak atas itu gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana pencabutan perizinan perusahaan pemanfaatan hutan atau PBPH ini ya. Tapi ini di dokumen ini tidak menjelaskan mekanisme transisi, maksudnya bagaimana menghentikan operasi di lapangan, kompensasinya, juga pengamanan kawasan gitu. Sehingga risiko kekosongan pengawasan itu tetap ada di situ gitu. Jadi kalau boleh saya usul ya, ini mungkin ada moratorium operasional terukur gitu dan juga pengamanan lapangan ketika izin dicabut. Sehingga sampai kemudian masa transisi ini selesai gitu, karena ini harus ada kepastian di situ. Dan juga terkait dengan tadi saya setuju dengan Pak Rajiv bagaimana rencana penanganan ya, maksudnya kita ingin agar tidak terjadi lagi bencana seperti ini, bencana banjir dan longsor. Memang itu kalau kita lihat itu alam, tidak bisa seperti itu karena ini kan misalnya ini kan hujan terus menerus ya pasti kalau itu sudah pasti, tetapi kan memang kita sebagai manusia itu kan memang dikasih akal ya oleh Tuhan untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi menjadi, kalau di dalam Al-Quran itu menjadi khalifah di bumi itu kan termasuk bagaimana kita mengantisipasi agar bencana alam itu tidak terjadi. Dan itu mungkin ya yang kemudian ada istilah taubat nasuha itu bukan untuk satu atau dua orang tapi untuk kita semua. Karena kalau dalam Al-Quran juga bahwa bencana ini terjadi ini kan ya kita semua ikut andil gitu. Kita semua itu artinya ya memang kita semua bukan untuk satu atau dua orang saja yang kemudian namanya taubat itu ya bareng-bareng sebagai bahan refleksi kita semua gitu. Dan itu mungkin juga yang kalau saya tadi ada soal surat, mungkin tadi surat itu kan tidak ada sebenarnya ya Pak soal ajakan taubat nasuha ya suratnya ya Pak ya. Nanti Pak Menteri bisa ceritalah soal surat itu ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Rahmat Saleh dari PKS. Makasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, kebetulan dari Dapil Sumatera Barat, salah satu provinsi yang terdampak banjir pada hari ini. Pertama, kami atas nama masyarakat Sumatera Barat tentu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Pimpinan yang langsung hadir ke seluruh tempat bencana terutama Sumatera Barat bersama pimpinan yang lain yang alhamdulillah hadir juga. Kemudian Pak Menteri yang kami hormati, tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang seolah menampilkan bahwa sudah terjadi data penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Dan pesan yang kita tangkap itu menguatkan bahwa Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutannya. Ini kemarin juga ada pernyataan dari pejabat kementerian. Kita ingin menyampaikan data ya, periode 2016 sampai 2025 itu
hampir 1,4 juta hektar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu deforestasi untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, BPPH, geotermal, izin PLTH, dan juga yang lain-lain. Nah, ini angka yang besar, Pak Menteri ya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mungkin tadi data di akhir ini, kemudian itu kita anggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kita adalah sesuatu yang salah untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Kita berharap tentu jangan sampai di tengah kondisi-kondisi yang sekarang masyarakat sedang berduka, hampir 765 per jam 10 kemarin itu sudah meninggal, 650 belum ditemukan. Kemudian kita pejabat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati masyarakat. Kemudian ini juga ada data lahan luas lahan kritis kita itu hampir 12,7 juta hektar, itu tahun 2024. Tentu kita juga ingin tahu nih apa ke depan langkah Pak Menteri untuk penanganan lahan kritis ini sehingga potensi dampak pada bencana alam seperti banjir yang longsor terjadi sekarang itu tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, kemudian juga kalau seandainya deforestasi ini dianggap bukan penyebab utama banjir ya, kita juga ingin menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun ya, data Kementerian Kehutanan nilai ekspor terkait industri kehutanan termasuk dari Sumatera Barat itu terus meningkat ya. Kita punya data ada 5 perusahaan besar di Sumatera Barat sekarang itu yang itu jumlahnya dari bulan ke bulan kita evaluasi tahun ini hasil hutan yang diproduksi itu semakin meningkat. Nah, nanti insya Allah datanya akan kita berikan ya. Tidak usah kita sebutkan PT-nya, tapi ini menurut kita adalah sesuatu hal yang juga menyumbang besar terhadap bencana-bencana banjir ini. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak dari kementerian dan teman-teman semua, di sisi lain ada regulasi yang mungkin tidak putus dikisah di Komisi 4, termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, itu yang menyebabkan juga terjadinya kurang kemampuan kita dalam pengendalian pembalakan hutan ini. Di antaranya salah satu pasal yang dicabut di situ adalah masalah kewajiban 30% hutan di daerah aliran sungai, itu di pasal itu dicabut, kemudian termasuk dalam hal PPPP yang diterbitkan dalam pengelolaan hutan ini kita tidak bisa kontrol. Oleh karena itu mungkin kita dari Kementerian Kehutanan itu juga bisa menyampaikan nanti di rapat-rapat Menko atau yang lain, itu perlu nggak kita evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan kontrol kita terhadap pelanggaran pembalakan hutan ini tidak bisa kita lakukan. Pak Menteri dan pimpinan yang kami hormati, kami fraksi PKS mengapresiasi kedatangan Pak Presiden ya, langsung turun tangan. 1 hari setelah Bu Ketua turun ke Sumatera Barat, hari berikutnya Pak Presiden datang. Yang menarik, ini tentu menjadi pengobat bagi masyarakat yang kena banjir. Kita mendengarkan bahwa Pak Presiden menyampaikan bahwa uang-uang yang dimaling oleh para maling-maling yang terjadi di negara ini, itu akan beliau ambil kemudian akan dibantu untuk Sumatera Barat dan juga provinsi yang lain. Itu pernyataan beliau. Dan kita bangga dengan itu. Dan salah satu fakta sekarang Pak Menteri, kita ingin menyampaikan bahwa sekarang itu hampir ratusan ribu hektar kebun sawit yang mereka itu melanggar di atas HGU mereka, yang mereka menanam di atas kawasan hutan. Misalnya di Agam sekarang, Agam itu wilayah terparah di Sumatera Barat, ada satu kampung itu terbenam Pak Menteri. Di situ ada Satgas PHK tertibkan aktivitas ilegal seluas 3.043 hektar di cagar alam meninjau. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Ada sekitar 47.000 hektar sawit yang berada di padang lawas dan itu juga sudah disita oleh PHK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.